Pada suatu hari, ada seorang pangeran tampan di negeri yang terkenal dengan bunganya. Pangeran itu telah menemukan tambatan hatinya, si cantik, setelah sekian lama hidup sendiri dengan buruk rupa. Sekarang, ia menghabiskan hari-harinya yang penuh bahagia bersama si cantik di istana, tempat mereka tinggal. Di suatu hari, di saat mereka sedang makan malam, si cantik berpikir, Richard, kau pernah bilang padaku kau berubah menjadi buruk rupa karena mantra yang jahat. Tapi kenapa ada orang yang tega melakukan kejahatan seperti itu pada orang yang baik sepertimu? Sayangku, ceritanya sangat panjang. Malam itu, Pangeran Richard memberitahukan pada si cantik apa yang terjadi padanya. Ia mengatakan bahwa saat kecil ia sering menyendiri dan ia tak mau berbicara dengan siapapun karena lingkaran merah di wajahnya. Itu sebabnya ia selalu diperlakukan tidak baik. Padahal faktanya, ia adalah seorang pemarah. Itu sebabnya tidak ada siapapun yang mau mendekatinya. Di suatu hari, ia menyadari sebab dari lingkaran di wajahnya, karena bunga mawar di kamarnya. Mendengar ini, si cantik kebingungan, tapi ia tetap melanjutkan mendengar cerita pangeran dengan penasaran. Tidak ada obat yang dapat ditemukan untuk menyembuhkan lingkaran itu. Dan karena itu aku tak boleh mendekati mawar itu dan melarang taman bunga mawar di seluruh negeri ini. Pada suatu hari, seorang informan memberitahu pangeran bahwa ada seorang penyihir yang tinggal di dalam hutan. Mereka bilang kebun dari penyihir itu penuh dengan bunga mawar. Mendengar itu, sang pangeran menjadi sangat marah. Ia ingin menghancurkan mawar-mawar dan penyihir itu yang telah melawannya. Ia mengumpulkan semua prajurit dan memerintahkan untuk pergi ke tempat di mana penyihir itu tinggal. Dan benar saja, penyihir Rosa memiliki istana yang penuh dengan bunga mawar yang berwarna-warni. Mir, pergi dariku. Kecantikanku akan segera memudar. Aku harus segera memetik bunga-bunga mawar itu. Rosa, si penyihir, wajahnya sungguh jelek. Hidungnya hampir menutupi mulutnya dan ia memiliki tahi lalat yang besar di wajahnya. Pada pagi harinya, ia memetik beberapa tangkai mawar dari kebunnya dan segera kembali ke rumahnya. Ia menumbuk kelopak dari bunga mawar tersebut dan menempelkan wajahnya dengan bunga itu, sambil mengucapkan mantra ajaib agar wajahnya menjadi cantik. Rambutnya yang kotor, hitam dan mengembang berubah menjadi panjang dan begitu lembut. Oh, bunga mawarku, apa jadinya aku jika tanpamu? Rosa ratuku, kurasa ada seseorang yang datang ke istana kita. Diam kau, Mir. Aku sedang memandangi wajahku yang cantik. Kau menggangguku. Pangeran Richard dan para prajuritnya akhirnya tiba di istana sang penyihir. Mata sang pangeran seperti terbakar ketika melihat banyak bunga mawar dari kejauhan. Bawakan aku baju yang khusus untuk melindungiku, sekarang. Ketika sang pangeran sedang mengenakan pakaian khususnya, seorang prajurit membukakan gerbang dari kebun tersebut. Pangeran berada di posisi depan, prajurit berada di belakangnya. Berjalan menuju taman mawar, Pangeran Richard terus mencabuti bunga mawar dari taman dengan tangan yang terlindungi, membuat kelopak bunga mawar itu berterbangan di udara. Kau coba melawanku ternyata, ha? Aku tidak akan hanya menghancurkanmu, tapi juga kebunmu, dasar kau penyihir yang kotor. Ketika kucing si penyihir Mir sedang tertidur pulas di jendela, seketika ia terbangun karena bunyi suara dan melihat apa yang sedang terjadi. Ia langsung lari menemui Rosa yang sedang menyisir rambut halusnya di cermin. Mawar-mawarmu, bunga mawarmu hilang. Cepat, lihatlah ke jendela. Apa lagi yang kau bicarakan itu, Mir? Prajurit, mereka telah memetik mawar-mawar. Meow. Si penyihir segera berlari ke jendela. Di saat itu, ia melihat seorang pria dengan jubah beserta prajurit di belakangnya sedang memetik mawar-mawar di taman. Tidak! Mawar-mawarku! Apa yang kau lakukan dengan mawar-mawarku? Siapa kalian? Prajurit itu berhenti tiba-tiba dan melihat si penyihir dari balik jendela. Tapi yang mereka lihat seorang wanita yang memiliki rambut panjang
membuat mereka melupakan segalanya karena kecantikannya. Mereka sangat terpesona dengan kecantikan wanita itu, dan itu menghentikan mereka mencabut bunga-bunga mawar. Di sisi lain, sang pangeran dengan rasa marah terus mencabuti mawar-mawar tersebut, tidak melihat keberadaan si penyihir di balik jendela. Sesaat kemudian, sarung tangan sang pangeran tertembus duri besar yang berasal dari bunga mawar dan sangat tajam. Tangannya tak lama kemudian mulai gatal dan berubah kemerahan. Sang pangeran mencoba untuk lari dari kebun dalam keadaan panik. Tapi kali ini ia terpeleset karena akar dan terjatuh ke tanah. Topeng besi yang berat itu terlepas dari wajah pangeran. Oh, topengku! Oh, mataku! Tolong aku! Kulitku terasa terbakar semua. Seraya si penyihir muncul di tengah-tengah kebun, ia terlihat sedih. Di dekat kebun mawarnya yang telah hancur, ia sangat marah. Dengan begitu, ia tak bisa cantik lagi karena efek dari sihir yang ia gunakan untuk wajahnya telah hilang. Dan ia kembali lagi ke wujud aslinya yang tua dan buruk rupa. Bawa pangeran kalian ke dalam istanaku sekarang. Dan kalian cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku akan merubah kalian menjadi seekor kodok. Dan akan aku kurung kalian di dalam rawa. Para prajurit melakukan perintah dari penyihir. Sang pangeran membuka matanya di dalam ruangan yang suram. Hei, apa ada orang? Apa yang terjadi? Rosa si penyihir masuk dengan wajah yang marah. Tolonglah aku, tanganku, wajahku jadi sangat buruk. Tak akan ada putri yang mau menikah denganku jika aku seperti ini. Tidak. Kau benar-benar orang yang sangat egois. Tak ada yang mencintaimu, kau tahu. Kau harus membayar semua ini. Sebelum kau bertemu cinta sejatimu, kau akan selalu kesepian menjadi si buruk rupa. Si penyihir menuangkan ramuan dari tangannya pada sang pangeran, dan itu merubahnya menjadi si buruk rupa. Inilah balasannya atas kesombonganmu selama ini. Sekarang kau adalah budakku selama-lamanya. Sekarang pergi dari sini dan tanamkanlah bunga yang banyak untukku selamanya. Sang pangeran kembali ke istananya menjadi si buruk rupa. Saat semua melihat kondisinya, seluruh pegawai istana ketakutan dan melarikan diri. Bahkan kedua orang tuanya pun meninggalkannya. Menjadi dekat dengan bunga mawar, Pangeran Richard sudah tidak merasa terganggu. Tapi ia akan selalu kesepian hidup sebagai si buruk rupa di dalam istana yang megah itu. Ia selalu merawat bunga-bunga mawar di tamannya setiap pagi dan malam. Sampai ketika si cantik datang. Begitulah ceritanya, cantik. Karena kau telah memberikanku cinta sejati, mencintaiku dengan segenap hati, efek dari mantra jahat Rosa si penyihir terlepas. Oh pangeranku tersayang, sungguh cerita yang sangat sedih. Tapi mantra itu kan sekarang telah hilang. Lalu apa yang terjadi pada bunga-bunga mawar itu? Pangeran Richard dan si cantik mendengar suara aneh yang berisik. Mereka langsung melihat ke arah taman bunga mawar dari balik jendela istananya. Di antara mawar-mawar itu ia melihat bayangan hitam dengan warna ungu yang terang. Bukan hanya kau dan bunga-bunga mawar ini tidak akan lepas dariku. Aku akan mengutukmu selamanya. Sang pangeran dan si cantik akhirnya mengerti. Tidak ada yang lebih penting dan berharga dari cinta. Tapi untuk penyihir Rosa, ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dimengerti.